Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Hairul Bariyah dari Prodi S1 Akuntansi semester 2 Universitas Mataram. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas pendidikan agama. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pertama yaitu syarat dan rukun wudhu serta hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang kedua yaitu syarat dan rukun sholat serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu syarat dan rukun serta hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Nah, di sini terdapat syarat-syarat wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, beragama Islam, sudah balik, berakal, tamyiz. Tamyiz yaitu dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Selanjutnya yaitu tidak ada penghalang air sampai ke kulit. Maksudnya itu tidak ada hal-hal yang akan menghalangi air wudhu itu sampai ke kulit seperti make up, cat kuku, atau getah. Yang terakhir yaitu menggunakan air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Dalam perspektif 4 mazhab, belum menemukan beda pendapat dalam menentukan beberapa syarat wudhu. Dalam hal syarat berakal, para mazhab selain mazhab Hanafi tidak mewajibkan wudhu. Dalam hal lainnya yaitu syarat air yang tidak mencukupi, mazhab Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan menggunakan air suci tersebut, melainkan harus bertayamum. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali mewajibkannya. Dan setelah habis dari air suci tersebut disambung menggunakan tayamum. Selanjutnya yaitu rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, rukun wudhu dibagi menjadi 4. Yang pertama membasuh wajah, kedua membasuh tangan, ketiga membasuh kepala, dan yang terakhir yaitu membasuh kaki. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, rukun wudhu dibagi menjadi 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat membasuh rambut kepala, kelima membasuh kaki, dan keenam yaitu mu'alah. Mu'alah yaitu segera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang dibasuh menjadi kering. Ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu dibagi menjadi 6, yaitu pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap rambut kepala, kelima membasuh kaki, dan yang terakhir yaitu tertib atau dilakukan secara berurutan. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, rukun wudhu dibagi menjadi 7. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat membasuh rambut kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib atau dilakukan secara berurutan, dan yang terakhir yaitu mu'alah, yaitu segera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang dibasuh menjadi kering. Nah, yang terakhir dalam pembahasan pertama ini yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, yang membatalkan wudhu yaitu keluarnya suatu dari kubul maupun dubur, yang kedua bersetubuh, ketiga tidur berbaring dan bersandar. Yang kedua menurut mazhab Maliki, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu pertama keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, kedua bersentuhan antara perempuan dan laki-laki, ketiga tidur, keempat menyentuh kemaluan. Ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, yang dapat membatalkan wudhu pertama keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, kedua bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, ketiga tidur dalam keadaan tidak stabil, dan yang terakhir menyentuh kemaluan.
Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, yang dapat membatalkan wudhu yaitu pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Kedua, menyentuh perempuan. Ketiga, tidur. Keempat, menyentuh kemaluan. Kelima, keluar sesuatu yang bukan dari kubul maupun dubur. Dan yang terakhir yaitu memakan daging unta. Pembahasan yang kedua yaitu syarat, rukun, dan hal yang dapat membatalkan salat menurut 4 mazhab. Syarat salat menurut mazhab Hanafi dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib terdiri dari pertama, telah menerima dakwah Islam, kedua, beragama Islam, ketiga, berakal sehat, keempat, balik, dan yang terakhir yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Syarat sahnya terdiri dari pertama, suci tubuhnya dari segala hadas dan najis, kedua, suci pakaiannya dari segala najis, ketiga, suci tempatnya dari segala najis, keempat, menutup aurat, kelima, berniat, keenam, menghadap kiblat. Syarat salat menurut mazhab Maliki dibagi menjadi tiga, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama ada syarat wajib yang terdiri pertama, balik, dan kedua, tidak dipaksa orang lain untuk melakukannya. Kedua, syarat sah terdiri dari pertama, suci dari hadas, kedua, suci dari kotoran, ketiga, beragama Islam, keempat, menutup aurat, dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Ketiga, syarat gabungan terdiri dari pertama, telah menerima dakwah Islam, kedua, berakal sehat, ketiga, beragama Islam, keempat, telah masuk waktu sholat, kelima, tidak dalam keadaan tidur, keenam, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Syarat salat menurut mazhab Syafi'i dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib dan kedua syarat sah. Syarat wajib terdiri atas telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, balik, tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan yang terakhir yaitu ada panca indera yang masih berfungsi. Kedua yaitu syarat sah, terdiri dari suci tubuhnya dari kedua hadas, suci dari najis baik tubuh, pakaian, dan tempat, menutup aurat, berniat, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, dan tahu tata cara melakukan sholat. Syarat sholat menurut mazhab Hambali pertama yaitu beragama Islam, berakal sehat, tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk, suci dari hadas, suci dari najis baik tubuh, pakaian, dan tempat, menghadap kiblat, dan yang terakhir yaitu telah masuk waktu sholat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi dibagi menjadi 7. Yang pertama, takbiratul ihram, kedua berdiri, ketiga membaca Al-Fatihah, keempat ruku, kelima iktidal, keenam sujud, dan terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Mazhab Maliki mensunahkan untuk membaca niat. Rukun sholat menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sama, yaitu 13. Yang pertama ada niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri, keempat membaca Al-Fatihah, kelima ruku, keenam iktidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca salawat Nabi, 12 salam, 13 tartib. Pembahasan yang terakhir yaitu hal yang dapat membatalkan salat menurut 4 mazhab. Pertama, mazhab Hanafi. Hal-hal yang dapat membatalkan salat menurut mazhab Hanafi terdiri dari berbicara dengan sengaja,
lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, menggerutu, merintih, menangis dengan keras, terbit matahari ketika sholat subuh, dan terakhir yaitu berhadas dengan sengaja. Kedua yaitu mazhab Maliki. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Maliki: pertama, meninggalkan dan menambah salah satu rukun dengan sengaja. Kedua, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Ketiga, tertawa terbahak-bahak. Keempat, makan dan minum dengan sengaja. Kelima, muntah dengan sengaja. Keenam, terbukanya aurat. Ketujuh, terkena najis. Kedelapan, banyak bergerak. Dan yang terakhir yaitu menambah rakaat. Ketiga, mazhab Syafi'i. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i: pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Kedua, berbicara dengan sengaja. Ketiga, menangis. Keempat, merintih di sebagian keadaan. Kelima, banyak bergerak. Keenam, ragu-ragu dalam niat. Ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Kedelapan, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. 9. Terbukanya aurat. 10. Terkena najis yang tidak termaafkan jika tidak segera dibuang. 11. Mengulang-ulang takbiratul ihram. Ke-12. Meninggalkan rukun secara sengaja. 13. Mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Ke-14. Menambah rukun secara sengaja. 15. Makan atau minum. 16. Memalingkan dada dari kiblat. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Hambali: yang pertama yaitu banyak bergerak. Kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Ketiga, membelakangi kiblat. Keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Kelima, sengaja membuka aurat. Keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. 8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan tersebut padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 11. Tertawa terbahak-bahak. Ke-12. Berbicara baik sengaja atau tidak. 13. Makmum mendahului salam imam dengan sengaja. 14. Makan atau minum. 15. Berdehem tanpa alasan. Dan yang terakhir yaitu menangis bukan karena takut kepada Allah. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.